tanpa rambut untuk melindungi organ genital internal, mengandung kelenjar sebasea yang menghasilkan pelumas, kemudian berfungsi juga untuk menjadi penghalang fisik terhadap masuknya benda asing. Yang ketiga adalah Dia minora, yaitu berbentuk bibir kecil, tanpa rambut, berwarna kemerahan, bagian atas membentuk peritum dan frenulum dentadoris yang berfungsi untuk melindungi uretra, sangat sensitif terhadap rangsangan seksual, membantu kenikmatan seksual, kemudian mengandung pembuluh darah dan saraf sensorik yang mendukung ereksi lokal. Kemudian yang keempat ada klitoris yang bersifat erektil dan sangat sensitif, yang bertujuan untuk organ utama kenikmatan seksual, kemudian memicu orgasme melalui saraf sensorik, menjadi indikator kesehatan seksual dan hormonal, respon seksual, dan untuk meningkatkan aliran darah lokal. Kemudian yang kelima ada vestibulum, di antara labia minora terdapat 6 lubang, kemudian ada 2 kelenjar Bartolini dan 2 kelenjar orolateral. Kemudian berfungsi untuk area masuknya vagina dan uretra, tempat kelenjar Bartolini yang menghasilkan pelumas, kemudian berfungsi juga untuk jalur keluarnya darah saat menstruasi dan bayi saat persalinan. Kemudian yang keenam ada perineum, terletak di antara vulva dan anus, kemudian panjangnya 4 cm, dibatasi oleh otot-otot musculus levator, ani, dan musculus occigeus. Otot-otot ini juga berfungsi untuk menjaga kerja dan sphincter ani. Berfungsi untuk menjaga kestabilan struktur panggul dan mendukung organ reproduksi. Proses persalinan sering menjadi lokasi episiotomi. Yang ketujuh ada panggul, terdiri dari 5 tulang, yaitu ilium, isium, pubis, sakrum, dan tulang ekor. Kemudian terdapat juga otot, ligamen, serta organ reproduksi seperti rahim, vagina, dan tulang falopi. Berbentuk lebih lebar daripada laki-laki. Kemudian berfungsi untuk menopang organ reproduksi sebagai tempat duduk rahim, ovarium, vagina, memfasilitasi persalinan, bentuk lebih lebar dan fleksibel, dapat memudahkan saat proses persalinan. Kemudian tulang panggul itu ada 5, diantaranya yang tadi ilium, yaitu terletak di bagian atas, lebar dan membentuk sayap, isium bawah ke belakang, tempat duduk bertumpu. Ini sepertinya PT-nya nggak berjalan ya? Atau ada nggak? Nah ya, nah baru jalan. Oh kalau panggul ada nggak slide-nya? Ada Ibu ini, menopang Iya. organ reproduksi dan persalinan. Ya. Boleh dilanjutkan untuk selanjutnya itu begini genitalia interna. Yang pertama ada vagina, yaitu organ reproduksi hubungan rahim dan vulva yang berfungsi untuk saluran hubungan seksual, tempat penetrasi penis pada saat masuknya sperma, jalur kelahiran bayi atau disebut dengan kanal lahir, saluran keluar menstruasi, pengeluaran sekresi, dan pelumas alami. Kemudian yang kedua ada uterus, terletak di pelvis minor di antara bladder atau kandung kemih dan rektum, bentuknya seperti bola lampu dan gepeng. Kemudian ada dinding uterus yang terdiri dari peritoneum, lapisan otot, dan endometrium. Kemudian yang selanjutnya dari fungsi uterus ini juga adalah tempat implantasi dan perkembangan janin saat hamil, menghasilkan kontraksi saat persalinan untuk mendorong bayi keluar, berperan dalam menstruasi, meluruhkan endometrium, mendukung struktur reproduksi internal melalui ligamen, tempat penyimpanan sementara sperma sebelum pembuahan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada tuba falopi, yaitu panjangnya sekitar 12 cm dengan diameter 3-8 mm sebagai menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi ovarium. Kemudian yang berfungsi untuk tempat terjadi fertilasi antara ovum dan sperma, mengangkut ovum dari ovarium ke uterus melalui gerakan silia, kemudian menyediakan lingkungan awal untuk zigot sebelum implantasi, seleksi sperma menuju ovum. Yang keempat ada ovarium, yaitu kelenjar berbentuk buah kenari. Setiap bulan folikel berkembang dan sebuah ovum dilepaskan pada saat kira-kira pertengahan hari ke-14 menstruasi. Kemudian yang berfungsi untuk memproduksi ovum, memproduksi hormon estrogen dan hormon progesteron. Boleh di next. Ya. Fisiologi sistem reproduksi. Yang pertama ada sistem reproduksinya, itu perubahan ini terjadi mulai dari masa pubertas, usia reproduksi, kehamilan, hingga menopause. Setiap fase ini ditandai dengan regulasi hormonal yang kompleks, melibatkan estrogen dan progesteron, serta hormon lain yang mempengaruhi fungsi ovarium, rahim, dan organ reproduksi lain. Yang pertama ada pubertas, itu tubuh mulai memproduksi estrogen dalam jumlah signifikan yang memicu perkembangan ciri-ciri seksual sekunder. Contohnya pertumbuhan payudara pada perempuan, kemudian pembentukan pinggul, menstruasi pertama atau disebut dengan menarche, dan vagina dan rahim melakukan maturasi. Kemudian yang kedua ada siklus menstruasi, di mana siklus menstruasi ini merupakan proses fisiologis yang terjadi secara berkala pada perempuan usia reproduksi, berlangsung setiap siklus di antara 21 sampai 35 hari dengan rata-rata 28 hari siklus.
Kemudian dikendalikan oleh interaksi antar hormon seperti androgen, progesteron, luteinizing hormon, kemudian VSH, follicle stimulating hormone, dan bertujuan untuk mempersiapkan tubuh perempuan untuk kemungkinan kehamilan melalui pematangan sel telur dan penebalan endometrium. Di sini terdapat 4 fase masa menstruasi, di mana pada fase pertama itu fase menstruasi mulai dari hari pertama, kemudian di mana endometrium menebal akan luruh dalam keluar vagina sebagai darah menstruasi. Kemudian yang kedua ada folikuler, dimulai bersamaan dengan fase menstruasi dan berakhir ovarium saat ovulasi. Kemudian yang ketiga ada ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dari siklus menstruasi. Kemudian fase ini disebut juga sebagai fase subur dalam siklus menstruasi. Kemudian fase yang keempat ada luteal, yaitu 14 hari setelah ovulasi. Fase ini dikatakan sebagai gejala sindrom Prames atau PMS. Contohnya nyeri pada perut dan perubahan mood swing pada perempuan saat akan melakukan menstruasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kevin. Baik, saya akan melanjutkannya. Pemahaman anatomi dan fisiologi perempuan dalam keperawatan maternitas. Fondasi utama, dasar asuhan aman dan efektif selama kehamilan, persalinan, nifas, dan sistem reproduksi, membantu bedakan perubahan fisiologis, normal, patologis. Baru, siklus menstruasi dan hormon, mempengaruhi fisik dan psikologis, penting untuk edukasi dan intervensi. Selanjutnya, perubahan kehamilan, yaitu adaptasi kardiovaskuler, muskuloskeletal, endokrin, baru penting untuk pemantauan. Pemahaman anatomi dan fisiologi perempuan dalam keperawatan maternitas. 1. Persalinan dan nifas, yaitu memahami posisi janin, dilatasi serviks, kontraksi, involusi uterus, laktasi. 2. Deteksi komplikasi, preeklamsia, pendarahan, infeksi, rujukan tepat waktu. Baru selanjutnya dukungan menyeluruh, fisik, emosional, psikologis, misalnya depresi pasca partum. Yang selanjutnya peran komunitas, yaitu edukasi kesehatan reproduksi, kontrasepsi, pencegahan IMS. Yang selanjutnya basic, yaitu mendukung teknik non-farmakolis dan penggunaan teknologi USG, C3, dan lab. Kesimpulannya yaitu 1. Pemahaman anatomi dan fisiologi perempuan adalah fondasi utama praktik keperawatan maternitas. 2. Perubahan fisiologis kompleks menuntut kompetensi klinis tinggi. 3. Pengetahuan organ reproduksi penting. 4. Untuk edukasi dan intervensi, integrasi anatomi fisiologi, psikososial mendukung kesehatan mental. 5. Kesiapan perawat meningkatkan kualitas asuhan. Sarannya yaitu 1. Perawat harus memahami anatomi dan fisiologi perempuan secara komprehensif, integrasikan pemahaman dengan pendekatan holistik. 2. Terapkan evidensi based praktik perawat aktif dalam edukasi kesehatan reproduksi. 3. Pelatihan rutin dan simulasi klinis perlu ditingkatkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 3? Teh Dita, boleh?
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dita, saya perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya, bagaimana perubahan fisiologis reproduktif akibat umur reproduktif tinggi atau advanced maternal age dapat memengaruhi risiko kehamilan dan persalinan. Eh, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana langkah keperawatan yang disarankan? Terima kasih. Baik, untuk kelompok Sebentar ya, ini fokusnya ke anatomi fisiologi, jadi belum ke tindakan keperawatan. Jadi kita bahas anatomi fisiologinya dulu ya. Siapa barusan yang bertanya? Saya Bu Dita. Siapa? Iya Bu, Dita. Dita ya. Jadi kita bahas struktur dan fungsi organ-organnya dulu ya. Nanti kalau tindakan nanti pas yang askep gitu ya. Ya gitu, silakan. Boleh dilanjut, silakan Anggit. apa ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Boleh raise hand. Boleh, Teh Habibah. Izin memperkenalkan diri, saya Habibah Musalamah dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana perubahan sistem kardiovaskular selama kehamilan? Apakah mempengaruhi toleransi tubuh terhadap kehilangan darah saat persalinan? Baik, Sebentar, itu juga udah tentang itu disimpan ya pertanyaannya. Tadi yang dibahas itu tentang struktur anatomi, tadi nggak membahas tentang kardiovaskuler sih ya. Betul nggak kelompok? Jadi bagaimana tadi tuh presentasinya anatomi sistem reproduksi tok gitu. Ya, jadi belum. Ini judulnya Anatomi Fisiologi Sistem Reproduksi Perempuan. Ya, jadi pertanyaannya ke arah situ ya, sesuai yang dipaparkan. Tadi kan materinya secara ada eksternal, ada internal gitu, ada fungsinya, fungsi reproduksi perempuan, apa aja, ada hormon-hormonnya gitu. Ya, mana yang belum jelas, silahkan ditanyakan seputar anatomi fisiologis perempuan. apa ada pertanyaan yang Ayo, waktunya berjalan. boleh yang ingin bertanya boleh raise hand. Waktunya berapa menit tadi? Udah berapa menit kan? 3 menit. Ayo, harus ada yang bertanya. Karena tadi mengundang pertanyaan terutama kalau udah pada tahu anatomi fisiologisnya, fungsinya gimana. Ayo, fungsi sistem reproduksi perempuan. Kalau siklus menstruasi udah pada bisa? Udah bisa menjelaskan siklus menstruasi? Bagaimana dimulainya siklus menstruasi? Ibu tuh udah ngasih feedback kan ya? Yang dikirim ke kelompok 3 feedbacknya, ada feedbacknya nggak? Jangan-jangan salah kirim. Ibu, Udah, Ibu. Sudah. ada feedbacknya di situ. Terus Iya, Ibu. Ibu apa feedbacknya pas presentasi, khusus yang siklus menstruasi? Penambahan video penayangan siklus menstruasi di PowerPoint, Ibu. Iya, ada nggak? Ada, Bu. Ada tadi. Mana? Udah di setel? Tapi belum ketayangin. Kenal, ya.
Silakan disimak ya videonya yang mereview nih fisiologis tentang siklus menstruasi. Ada suaranya nggak? Nggak kedengeran kayaknya Ibu. Jadi stop share screen dulu. Ulangi lagi share. Sebelum share, diklik share-nya itu di checklist yang audio sharing. Apa ya, audio atau apa gitu. Voice atau apa? Coba. Yang lain disimak ya. Ada? Benar? Ya. Menstrual cycle is a biological process regulated by certain hormones. It typically lasts around 28 days. During this time, the body prepares for a potential pregnancy. The female reproductive system is made up of different parts, which includes the uterus, endometrium, fallopian tubes, and ovaries. Each one of these parts has a specific function. A normal menstrual cycle can last between 21 to 35 days. You can expect to bleed between 3 and 7 days each time you get your period. It divides into 4 phases, beginning with the first day of full menstrual flow. Starting with the menstruation phase. The old uterine lining starts shedding and flushing out of the uterus. The thickened lining of your uterus, which would support a pregnancy, is no longer needed, so it sheds through your vagina. It's a combination of blood, mucus, and tissue from your uterus. You may have period symptoms like cramps, tender breasts, bloating, mood swings, headaches, irritability, tiredness, low back pain. After menstruation, the body begins to prepare for ovulation through the follicular phase. Inside each ovary, there are thousands of follicles, which are cells with an immature egg. About this time, the pituitary gland starts to send follicle-stimulating hormones to your ovaries, stimulating the development of 5 to 20 follicles in the ovaries. Each follicle contains an immature egg and produces estrogen. One follicle will soon begin to grow faster than others. This is called the dominant follicle. As the follicle grows, the levels of estrogen in the blood rise significantly. This increase in estrogen begins to inhibit the secretion of the follicle-stimulating hormone FSH. The fall in FSH allows smaller follicles to die off. The increasing amount of estrogen in your body also ensures that the lining of your womb thickens with nutrients and blood. So that if you do get pregnant, the fertilized egg will have everything it needs to grow. On day 14, the ovulatory phase begins with a rise in the levels of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone.
This is when the ovary releases the egg into the fallopian tube. The egg begins its journey through the fallopian tube toward the uterus. After the egg leaves, the leftover follicle turns into a structure called the corpus luteum. This corpus luteum produces a hormone called progesterone. If the egg meets a sperm and is fertilized, the corpus luteum keeps making progesterone to help the uterus lining stay thick and healthy. But if the egg isn't fertilized, the corpus luteum breaks down and progesterone levels drop. This signals the body that the thick lining of the uterus isn't needed anymore, so it sheds and leaves the body as menstrual blood. Bringing us back to the first stage of menstruation. Then the whole cycle starts over and over again. If you like the 3D medical animations, don't forget to subscribe. Thanks for watching. Seperti itu bisa dipahami siklus menstruasi. Jadi ada berapa fase katanya siklus menstruasi? Ibu akan tanya secara random ya. Atau bolehlah. Berapa fase siklus menstruasi? Silahkan. Ada yang bisa jawab? Ada 4, Bu. Ada 4. Ada 4 fase. Silahkan Nada Suci. Jelaskan. Fasenya apa saja? Izin Ibu, yang pertama ada fase menstruasi atau dismenor, yang dimana fase dismenor itu adalah dimulai pada hari ke-1 hingga hari ke-5 atau bisa juga lebih lama. Nah, saat itu lapisan dinding rahim yang menebal itu meluruh dan dikeluarkan melalui vagina sebagai darah menstruasi yang keluar dari vagina itu sendiri. Dan yang kedua, itu belum masuk fase belum masuk siklus menstruasi, itu baru pengantarnya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu baru pengantar ya. Silahkan yang siapa? Vidya, coba siklus menstruasi tadi sesuai dengan video tadi. Izin Bu, siklus menstruasi ada 4 fase. Pertama fase menstruasi, di mana dimulai pada hari pertama siklus adanya lapisan dinding rahim atau disebut dengan endometrium yang kaya akan darah dan jaringan meluruh keluar dari tubuh melalui vagina. Kemudian itu dinamakan fase pendarahan yang dialami oleh wanita. Kemudian fase yang kedua yaitu fase folikuler, di mana setelah pendarahannya berhenti, kemudian di mana ada kelenjar pituitari yang melepaskan hormon dan merangsang ke ovarium untuk berkembang serta lapisan rahimnya mulai menebal. Kemudian yang ketiga, fase ketiga, Haryati. Silahkan, fase Haryati. Fase ketiga ya, Haryati. Ada Haryati Sukesi. Meiliana, ada Meilana, coba disambung. Fase ketiganya apa? Nita, ada Nita? Zahra? Ada Zahra? Ada Ibu. Ya, silahkan disambung yang fase ketiga ya. Fase ketiga itu izin Ibu menjawab. Fase ketiga, fase ovulasi.
itu adalah pelepasan sel telur dari folikel yang matang di ovarium. Ini biasanya terjadi sekitar pertengahan siklus, sekitar hari ke-14 pada siklus 28 hari. Dan untuk yang fase keempat itu ada fase luteal, yang dimana setelah ovulasi, folikel yang melepaskan setelur akan berubah menjadi corpus luteum dan memproduksi hormon progesteron. Dan estrogen dan Yes. progesteron. Apa fungsi estrogen? Fungsinya untuk apa estrogen? Kenapa harus dilepaskan estrogen? Fungsi Dita, kalau tadi Dita aja ya. Dita Aina. Ada Dita Aina? Ada, Bu. Ya. Fungsi estrogen buat dalam siklus menstruasi, fungsi estrogen untuk apa? Dalam siklus menstruasi. Banyak fungsi estrogen, tapi dalam siklus menstruasi untuk Oke, ada yang bisa membantu? Silahkan. Boleh? Siap, Ibu. Siapa? Listi. Ya, silahkan Ya, Listi. Bu. Estrogen di sini diproduksi di ovarium. Hormon ini membantu lapisan dini rahim untuk menebal dan kembali pulih saat menstruasi, Bu. Ya, jadi begitu sel ovumnya dilepas, dia jalan. Dia perlu waktu karena dia secara fisik langsung gitu ya, berjalan melalui tuba untuk menuju rahim. Sedangkan corpus luteum menghasilkan estrogen dan progesteron melalui pembuluh darah. Jadi dengan cepat sebelum sel telurnya tiba di rahim, rahim sudah duluan menebal karena lewat pembuluh darah. Jadi jalurnya lebih cepat ya. Jadi estrogen secara bertahap menebal. Kalau fungsi progesteron untuk apa? Siapa yang bisa menjawab dalam siklus menstruasi? Fungsi progesteron. Siapa? Chandra, ada Chandra? Fatimatus Zahra, Fatimah. Ya, buat apa Fatimah? Izin menjawab. Ada, Bu. Ya, sok Fatimah dulu. Apa gimana Fatimah? Untuk fungsi progesteron pada wanita ini dalam siklus menstruasi itu adalah untuk mempersiapkan lapisan rahim endometrium agar siap menerima dan menopang sel telur yang telah dibuahi. Lalu sehingga Dengan cara apa? Dengan cara kehamilan apa? terjadi. Mempersiapkannya dengan cara apa? Tadi kan estrogen menebalkan, kalau progesteron mempersiapkannya dengan cara apa? Chandra, lengkapi Chandra. Untuk menyiapkan produksi ASI bersama hormon estrogen, progesteron Dalam siklus menstruasi, bukan dalam menyusui. Kaitannya sama siklus menstruasi. Nada Suci mau menambahkan? Apa? Sama-sama mempersiapkan ya, estrogen progesteron, tapi sangat spesifik. Kalau estrogen menebalkan, kalau progesteron mempertahankan agar tidak meluruh ya. Jadi estrogen progesteron itu sama-sama menyiapkan tapi beda bekerjanya. Estrogen menebalkan makin tebal, progesteron nahan, jangan yang sudah tebal jangan meluruh dulu. Begitu corpus luteumnya sel telurnya tiba di uterus, siap untuk dibuahi. Tapi corpus luteum itu punya usia. Kalau lama-lama dia akan menciut dan lisis gitu ya, diabsorpsi oleh tubuh dan estrogen progesteronnya juga turun, akhirnya meluruh bersama ovum yang tidak dibuahi gitu ya.
Seperti itu siklus menstruasi. Dan balik lagi ke menstruasi fase. Jadi dimulai dari fase menstruasi, fase folikel, fase ovarium, fase luteal. Seperti itu setiap bulan. Nah, yang paling lama itu apa? Begitu fase luteal, yaitu makanya perlu berapa? 24 sampai 30 hari, 35 hari. 4 fase ini terus berulang. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjut aja ke kelompok berikutnya. Silahkan Anggit. Baik, untuk selanjutnya kelompok 4. Untuk kelompok 4 dipersilahkan. Setelah yang kelompok 4 kita break dulu ya untuk sholat asar, baru kemudian kita lanjut kembali ya. Break dulu berapa menit? 15 menit ya. Setelah Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Utami, perwakilan dari kelompok 4. Yang terhormat, Dr. Heni Fitriani, MK Nurse Spesialis Keperawatan Maternitas. Izin Ibu, di sini saya akan mempresentasikan keperawatan maternitas tentang anatomi fisiologi pria. Di sini kelompok 4 ada Santi Widiatika Iriana dan Zahra Fahira Rafidin. Baik, di sini ada sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Di mana sistem reproduksi merupakan kumpulan organ yang berhubungan dengan proses berkembang biak. Disebut sistem organ seks karena terdiri dari organ yang khusus bekerja dalam fungsi seksual dan reproduksi. Fungsi organ reproduksi pria secara garis besar yaitu memproduksi sperma dan memindahkan ke saluran reproduksi wanita. Fungsi organ reproduksi pria secara garis besar ada dua. Yang pertama menghasilkan sperma di dalam testis, kemudian kedua menghantarkan sperma keluar tubuh melalui penis untuk masuk ke saluran reproduksi wanita. Dengan begitu sperma bisa bertemu dengan sel telur dan memungkinkan terjadinya pembuahan. Kemudian di sini ada reproduksi pria sangat penting bagi mahasiswa keperawatan, di mana karena menjadi dasar pengetahuan dalam memberikan asuhan keperawatan yang secara komprehensif pada pasien laki-laki. Pengetahuan ini membantu mahasiswa memahami dari struktur, fungsi, serta proses reproduksi pria, sehingga dapat mengenali tanda-tanda normal maupun kelainan yang mungkin terjadi seperti infertilitas, infeksi, maupun gangguan hormonal. Lanjut. Mungkin bisa di next slide-nya. Sebentar teh. Baik, selanjutnya di sini ada organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian.
ada organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Untuk organ reproduksi eksternal di sini ada 3. Yang pertama ada penis. Penis di sini merupakan organ utama untuk hubungan seksual dan saluran keluarnya urin serta sperma. Kemudian, penis di sini terdiri dari batang penis dan gland penis atau disebut dengan kepala penis. Di dalamnya terdapat uretra yang menjadi jalur keluarnya sperma dan urin. Kemudian testis. Testis di sini berjumlah sepasang, terletak di dalam skrotum. Kemudian testis di sini berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis di sini merupakan saluran yang berbelok-belok di atas testis, di mana tempat sperma disimpan sementara dan mengalami pematangan sebelum dikeluarkan. Kemudian ada skrotum. Skrotum di sini merupakan kantong kulit yang membungkus testis, yang berfungsi menjaga suhu testis tetap lebih rendah dari suhu tubuh agar spermatogenesis berlangsung secara optimal. Kemudian di sini ada organ reproduksi internal pria. Organ reproduksi internal pria di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada kelenjar prostat. Iya, sambil ditunjuk pakai kursor ya. Nah, ini misalnya kelenjar prostat yang mana? Gitu. Coba. Kelenjar prostat di sini menghasilkan cairan prostat yang berfungsi untuk menutrisi dan melindungi sperma, serta menetralkan sperma agar bisa bertahan hidup lebih lama. Kemudian ada vas deferens. Atau teman satu kelompoknya boleh yang itu. Siapa aja yang share screen? Kemudian ada vas deferens, di mana saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis di sini dapat menghasilkan cairan sebagai sumber energi dari sperma, serta dapat membentuk sebagian besar volume seni. Kemudian ada ductus ejaculatorius. Saluran pendek ini yang menghubungkan vas deferens dengan uretra untuk mengeluarkan sperma pada saat ejakulasi. Kemudian ada glandula prostatica. Untuk glandula prostatica di sini sama dengan kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan prostat yang menunjang pergerakan dan ketahanan sperma. Kemudian ada glandula bulboretrali, yaitu yang dapat menghasilkan cairan bening sebelum terjadinya ejakulasi. Kemudian sebelum terjadinya ejakulasi atau disebut dengan praejakulasi untuk melumasi uretra dan menetralkan sisa urin yang asam. Next. Jadi secara sederhananya, organ eksternal berfungsi sebagai penghasil dan penyalur sperma, sedangkan organ internal pada pria yaitu lebih banyak menghasilkan cairan pendukung serta dapat memfasilitasi sperma agar bisa bertahan dan mencapai sel telur. Bisa di next, punten. Sebentar deh, nge-lag.
Baik, di sini ada karakteristik sperma yang sehat. Dari karakteristik sperma yang sehat itu, yang pertama ada jumlah atau konsentrasi, di mana jumlah dari sperma di sini minimal 15 juta per mili, di mana supaya peluang pembuahannya cukup lebih besar. Kedua, ada motilitas atau gerakan. Gerakan sperma harus bisa bergerak maju aktif agar dapat mencapai sel telur. Kemudian ada morfologi atau bentuk. Bentuk di sini, bentuk normalnya yaitu kepalanya oval, lehernya proporsional, dan ekornya lurus. Kemudian ada vitalitas, kehidupan sperma. Untuk kehidupan sperma di sini minimal ada 58% sperma hidup agar cukup yang bisa membuahi. Kemudian ada volume ejakulat. Volume ejakulat di sini norma 1,5 sampai 6 mili, tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak. Untuk pH cairan sedikit basa, 7,2 sampai 8,0 yang melindungi sperma dari keasaman vagina. Kemudian untuk warna dan kekentalan putih keabu-abuan, homogen, tidak terlalu encer atau terlalu kental. Untuk mekanisme agar menghasilkan sperma yang sehat, ada nutrisi seimbang, pola hidup sehat, hindari zat berbahaya, menjaga kebersihan organ reproduksi, dan berat badan yang ideal. Selanjutnya, baik, di sini ada diagram alur mekanisme yang mendukung sperma sehat. Yang pertama, di sini ada nutrisi seimbang. Misalnya cukupnya zinc, selenium, vitamin C dan E, folat, serta omega 3 karena zat gizi ini penting untuk pembentukan sperma. Kemudian yang kedua ada hindari suhu tinggi di area testis. Spermatogenesis hanya bisa optimal pada suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh. Kemudian yang ketiga ada pola hidup sehat seperti olahraga teratur, tidur yang cukup, dan mengelola stres. Semua itu berpengaruh pada kualitas sperma. Keempat, ada hindari zat berbahaya seperti rokok, alkohol, narkoba, dan radiasi karena dapat merusak pada sperma. Kemudian jaga kesehatan reproduksi, yaitu dengan menghindari infeksi menular seksual dan menjaga kebersihan organ. Kemudian ada berat badan, mempertahankan berat badan yang ideal, karena berat badan berlebih atau kurang bisa mengganggu keseimbangan hormon yang mempengaruhi kualitas pada sperma. Untuk fisiologi reproduksi pria di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis di sini berfungsi yaitu proses pembentukan sperma di testis. Proses ini memerlukan suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh normal serta sangat bergantung pada hormon testosteron dan FSH. Jika spermatogenesis terganggu, misalnya karena paparan panas, gangguan hormonal, atau gaya hidup buruk, maka kualitas dan jumlah sperma akan menurun dan dapat beresiko terjadinya infertilitas. Kemudian adanya ereksi. Ereksi terjadi saat rangsangan seksual merangsang sistem saraf parasimpatis yang dapat menyebabkan aliran darah masuk ke jaringan penis. Pada gangguan ereksi di sini, bisa terjadi bila aliran darah terganggu, misalnya akibat diabetes, hipertensi, dan stres. Kemudian ada emisi. Emisi di sini adalah tahap di mana sperma yang sudah matang dari epididymis dialirkan ke vas deferen lalu bercampur dengan cairan dari vesicula seminalis ke prostat dan kelenjar bulboretralis. Kemudian pada gangguan pada tahap ini misalnya terjadinya sumbatan pada vas deferens akan membuat sperma tidak bisa keluar sehingga menyebabkan tidak adanya sperma. Kemudian untuk pengaturan sekresi gonadotrofin pada pria, kemudian ada untuk pengaturan sekresi gonadotropin pada pria di sini adanya FSH yang berperan pada pembentukan sperma dan LH yang dapat merangsang sel Leydig yang dapat menghasilkan hormon testosteron. Kemudian keduanya bekerja dalam sistem umpan balik dengan adanya hipotalamus.
Jika keseimbangan hormonnya terganggu misalnya karena obesitas atau kelainan kelenjar, maka produksi spermanya akan menurun. Kemudian ada libido. Libido di sini yaitu dorongan seksual yang dipengaruhi oleh hormon testosteron atau kesehatan fisik dan kondisi psikologis. Libido tidak hanya penting untuk hubungan seksual, tetapi juga mencerminkan fungsi hormon pada pria. Baik, di sini ada bagian fisiologi reproduksi pria, hipotalamus atau hormon GnRH. Hipotalamus di sini menghasilkan hormon GnRH, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan hormon lain yang mengatur pada saat sistem reproduksi. Kemudian lanjut ke kelenjar hipofisis atau FSH dan LH. Kelenjar hipofisis di sini merespon GnRH dengan menghasilkan hormon FSH. Menghasilkan hormon FSH dan LH. FSH di sini merangsang testis, khususnya tubulus semiferus untuk memproduksi sperma. Sedangkan hormon LH untuk merangsang sel Leydig di testis untuk menghasilkan testosteron. Kemudian ke testis. Testis di sini tempat utama produksi sperma melalui proses spermatogenesis. Kemudian ada sel Leydig. Sel Leydig di sini di mana terjadinya produksi testosteron, perkembangan ciri seksual pria dan libido. Kemudian ada epididymis, di mana terjadinya pematangan sperma yang dihasilkan di testis sebelum matang. Di epididymis sperma mengalami pematangan agar bisa bergerak aktif dan membuahi sel telur. Kemudian ada vas deferens, terjadinya transport sperma yang berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju kelenjar aksesoris. Kemudian adanya kelenjar aksesoris yang mencakup vesicula seminalis, prostat, dan bulboretralis. Kemudian yang dapat menambahkan cairan akan adanya kaya nutrisi dan pelindung untuk sperma membentuk semen. Kemudian terjadinya ejakulasi, sperma keluar via uretra. Tahap ini di mana tahap akhir keluar melalui uretra penis. Kemudian untuk hormon pada pria ada 4 bagian. Untuk hormon testosteron berfungsi untuk pembentuk sperma, mengatur libido, kemudian adanya pertumbuhan otot, suara menjadi berat, dan ciri seksual sekunder pria. Kemudian untuk FSH merangsang tubulus seminiferus untuk spermatogenesis. Kemudian untuk hormon gonadotropin di sini ada meliputi FSH dan LH. Untuk FSH yaitu untuk merangsang tubulus, sedangkan untuk LH yaitu untuk merangsang sel Leydig yang menghasilkan testosteron. Kemudian untuk hormon estrogen di sini fungsinya yaitu untuk menjaga kesehatan sperma, mengatur libido, dan membantu keseimbangan hormon. Kemudian untuk hormon pertumbuhan dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan tubuh, regenerasi sel, metabolisme energi, dan membantu pemeliharaan fungsi testis serta produksi sperma. Boleh dilanjut, Kak? Baik, untuk kesimpulan di sini, yaitu sistem reproduksi pria merupakan kesatuan organ internal dan eksternal yang berfungsi untuk menghasilkan menyimpan dan menyalurkan sel sperma dalam proses reproduksi. Secara fisiologi, sistem reproduksi pria bekerja melalui proses spermatogenesis, pematangan sperma di epididymis, serta mekanisme ereksi, emisi, dan ejakulasi yang melibatkan regulasi neuroendokrin. Baik, sekian yang dapat disampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya sesi tanya jawab. Baik, Teh Ajeng boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ajeng Putri dari kelompok 3, izin bertanya. Tadi terkait diagram alur mekanisme mendukung sperma sehat itu kan diantaranya didukung oleh indikator pola hidup yang sehat seperti olahraga, tidur cukup, kemudian pola stres. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana pengaruh gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kemudian mengonsumsi alkohol terhadap kualitas sperma? Terima kasih. Terima kasih Teh Ajeng untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjawab dari Teh Ajeng tadi ya, di mana bagaimana pengaruh gaya hidup yang tidak sehat terhadap kualitas sperma. Jadi di sini merokok dan alkohol itu dapat menurunkan jumlah serta motilitas sperma. Dari kandungan dari rokok seperti nikotin dan juga alkohol itu sangat berpengaruh untuk tubuh manusia, terutama dalam sistem reproduksinya, bagi laki-laki terutamanya untuk spermanya. Dan juga dapat merusak DNA sperma dan meningkatkan jumlah sperma yang tidak normal karena zat-zat berbahaya yang terdapat dari rokok dan alkohol itu mempengaruhi dari bentuk dan juga kualitas dari sperma itu sendiri. Hal ini karena zat seperti nikotin, alkohol itu menyebabkan stres yang oksidatif, juga merusak sel germinal serta mengganggu keseimbangan hormon reproduksi. Akibatnya resiko infertilitas meningkat, bisa menyebabkan ketidaksuburan pada pria ataupun kegagalan dalam membuahi dari sel telur. Kalau ingin terjadi pembuahan itu tidak akan terjadi kalau memang spermanya sudah rusak akibat zat-zat yang terkandung dari rokok dan alkohol tersebut. Demikian Teh. Ya, terima kasih. Bagaimana Teh Ajeng? Apa sudah dimengerti? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Ya, langsung aja ya, saya komentari ya. Ini di keperawatan maternitas juga dibahas tentang reproduksi pria ya. Kenapa? Karena dalam bereproduksi itu bukan hanya sel ovum saja yang harus sehat, sel sperma juga harus sehat ya. Untuk itu kedua-duanya satu pasang itu harus dalam kondisi sehat sehingga untuk kesehatan prakonsepsi yang harus diedukasi itu bukan hanya perempuan aja, tetapi juga dari laki-laki juga ya. Tadi udah dijelaskan ya bahwa pola hidup yang tidak sehat itu akan menyebabkan sel yang rusak, sel sperma yang rusak. Tadi juga dibahas, ditekankan lagi karena yang paling banyak itu ya sel pola seksual. Jadi bukan tadi makan, olahraga dan sebagainya tentunya ya, dan pola seksual. Sekarang kan
pola seksual atau perilaku seksual itu bergeser ya, terutama pada remaja. Banyak di antaranya perilaku seksual bebasnya itu cenderung meningkat di kalangan remaja, dan menjadi tren bahwa perilaku seksual bukan hanya pada lawan jenis, tetapi juga pada sejenis. Itu juga menjadi tren nih, atau isu menjadi isu ya dalam kesehatan reproduksi. Itu pada remaja apa kepentingannya ya, nanti untuk menghasilkan akan berkontribusi pada sel sperma yang tidak sehat, seperti itu ya. Kemudian apalagi yang perlu ditekankan? Ya itu ya, jadi beberapa kasus misalnya ya, ketika ada abortus lebih banyak yang diperiksa, diselidiki dan sebagainya, gimana ibunya, gimana ini. Ya itu benar, tapi juga setelah dicek ibunya dan semua dalam kondisi bagus, berarti berikutnya harus dicek kondisi pasangannya gitu ya. Kok ini kehamilannya kosong, tidak berkembang dan sebagainya. Jadi bukan hanya satu pihak, tapi kedua-duanya ya. Seperti itu untuk anatomi fisiologis pada pria ya. Sekarang kita break dulu untuk sholat asar ya. Sampai jam 5 ya, sampai jam 5 itu ya, atau 20 menit aja ya. Kita mulai lagi jam 16.50 ya. Itu sampai selamat sholat asar, dan kita ketemu lagi jam 16.50.